keselamatan sang ibu dan janinnya pun pastinya dipertaruhkan. Listrik berbasis kincir air ini harus mengumpulkan uang selama 8 tahun. Provinsi Lampung yang punya tanah subur adalah salah satu lumbung pangan nasional. Sayangnya, tidak ratanya pembangunan membuat warga Dusun Umbul Pitu hidup dalam kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023 tingkat kemiskinan mencapai kurang lebih 13%. Banyak Pak, barangnya. Kami pun harus menempuh perjalanan dengan kondisi yang beragam. Tak semua jalan dilapisi aspal ataupun beton. Dari 11 km jalan menuju Dusun Umbul Pitu, 3 km sudah berupa corabat yang dibangun dengan dana desa. Namun sisanya 8 km lagi masih berupa tanah merah. Perjalanan kami mulai dari kampung Mulang Mayang untuk menuju ke Dusun Umbul Pitu memerlukan waktu 30 menit sampai dengan 40 menit dikarenakan sekarang sedang musim kemarau. Namun ketika sedang musim hujan, itu akan memakan waktu sampai 2 jam lebih dikarenakan kondisi jalannya yang rusak. Setelah perjalanan kurang lebih 2 km, kami melewati jalan yang dibangun di atas tanah HPT atau hutan produksi terbatas. Akses jalan ini dibangun untuk keluar masuk perusahaan kayu. Namun, sekitar tahun 1988, perusahaan kayu tersebut pindah lokasi dan hingga kini lahan dibuka warga untuk pertanian. Dusun ini sulit sekali diakses. Jalanan rusak parah tergerus aliran air hujan. Lihat saja, jalan terbelah membentuk parit yang dalam, sehingga membahayakan siapapun yang melaluinya. Ini dia turunan yang benar-benar diperhitungkan oleh warga di sini dikarenakan memang sangat curam sekali dan pada musim penghujan mereka tidak berani untuk melaluinya. Kurang lebih 550 jiwa tinggal dan hidup di tanah HPT ini. Namun sayang, jalan yang masih berupa tanah merah ini sangat menyulitkan mereka melakukan kegiatan sehari-hari. Padahal, jalan inilah yang menjadi akses keluar dan masuk warga Dusun Umbul Pitu untuk menjual hasil bumi mereka. Sulitnya warga menjual hasil pertanian mereka membuat perekonomian warga nyaris tak berputar sama sekali. Ya, di depan saya adalah tanjakan curam lagi dan lagi. Entah sudah berapa kendaraan yang rusak karena melalui medan yang sangat sulit seperti ini. Belum lagi harus menanggung biaya perbaikannya. Hampir setiap tahun perbaikan jalan disampaikan. Namun hingga saat ini belum ada realisasinya. Warga hanya berharap mendapatkan solusi agar jalan dibangun sehingga memudahkan warga keluar masuk desa. Perjalanan yang berjarak 11 km akhirnya kami lewati. Dapat kami lihat betapa kondisi jalan yang berupa tanah merah menjadi kendala agar cepat sampai di Dusun Umbul Pitu. Jarak yang seharusnya dapat ditempuh dalam waktu yang singkat menjadi hitungan jam karena kondisi jalan yang rusak. Akhirnya saya telah sampai juga di Dusun Umbul Pitu dan saya akan bermalam di sini sehingga esok harinya saya akan mengikuti kegiatan bersama warga tetap di Indonesiaku. Berdiri sejak tahun 1997, Dusun Umbul Pitu memiliki tanah yang subur. Di sini,
Pohon durian juga tumbuh subur dan menjadi salah satu sumber nafkah bagi warga. Sekarang saya akan menuju ke kebun durian untuk memanen durian. Namun karena lokasinya jauh, jadi saya harus menumpang motor ini untuk sampai ke lokasi. Ayo, Kang. Untuk menuju ke kebun durian harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Warga dusun harus menempuh medan yang cukup sulit dan sempit. Ini kali pertama saya menaiki motor yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut durian yang nantinya akan dipanen. Perasaan saya cukup deg-degan dikarenakan memang jalanannya hanya setapak. Setelah naik ojek motor sekitar 2 km, sampai juga kami di kebun si Raja Buah ini. Pohon durian lokal ini bisa dipanen setelah 8 tahunan ditanam. Panen bisa dilakukan sekali dalam setahun. Sekarang keranjang ini akan diderek ke atas untuk mengisi durian-duriannya. Ayo Pak, tarik Pak. Saat musim kemarau, sebatang pohon durian bisa menghasilkan hingga 500 buah. Namun ketika musim hujan, jumlah durian menyusut karena banyak bunga durian yang gugur, sehingga hanya sekitar 100 buah saja yang bisa dipanen. Tak hanya berpangku tangan, para ibu di Dusun Umbul Pitu terus berjuang untuk menyokong ekonomi keluarganya yang masih serba terbatas. Salah satunya Bu Suminah. Bu Suminah, kalau boleh tahu Ibu udah jadi buruh. Itu berapa lama Bu? Udah 5 tahun, tapi ya mau gimana lagi ya. Soalnya cuman inilah yang kerjaan kita, mau cari upah yang lain juga nggak ada. Ya dari itu juga bisa buat bantu suami lah, buat beli belanjaan gitu. Nah kalau upahnya sendiri ini kalau lagi panen durian itu berapa Bu di upah? 1.000 per butirnya. Nah kalau dalam sebulan itu kalau boleh tahu Ibu tuh dapat berapa sih Bu? Paling 200-300 gitu udah. 200, Udah sedangkan beras aja sekarang mahal kan gitu. Jadi belum cukup lah sama yang lain. Harapan Ibu apa Bu ke pemerintah dan bantuan seperti apa yang Ibu mau? Harapan saya ataupun keluarga kita semua di sini, pertama ya minta diperbaiki jalannya dulu, terus udah itu penghasilannya minta tolong ditingkatin supaya buruh kita juga naik dan bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Inilah potret Suminah, buruh pungut buah durian. Sehari 15.000 hingga 70.000 rupiah yang dapat dibawa pulang. Namun penghasilan yang tak menentu membuat mereka harus mencari pekerjaan seusai masa panen untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang masih sulit. Tak adanya modal, mahalnya ongkos petik dan transportasi membuat para petani durian lebih memilih menjual masih di atas pohon. Harga durian di pengepul lokal dipatok 3.000 sampai 7.000 rupiah per buahnya, tergantung besar dan kecilnya buah. Setelah terkumpul, semua buah diangkut menggunakan ojek motor. Nah sekarang durian-durian ini harus ditutup dengan terpal agar nantinya tidak jatuh berhamburan ke bawah. Sulitnya akses jalan, ojek motor menjadi satu-satunya transportasi untuk mengangkut hasil panen mereka. Sekitar 11 km menuju ke tempat truk bisa mengangkutnya. Ya untuk melewati tanjakan yang sangat terjal. Ya kami juga pelan-pelan sekali karena kalau tidak bisa saja kami terpeleset. Meskipun kondisi jalur ini sangat beresiko, curam dan sangat licin, namun mereka tak punya pilihan lain. Karena jalan ini merupakan jalan satu-satunya akses keluar Dusun Umbul Pitu untuk menjual hasil tani mereka. Ya minimnya akses jalan dan infrastruktur
Saat kemarau, para ojek ini bisa membawa kurang lebih 120 durian. Sedangkan saat musim hujan, hanya 80 buah yang bisa mereka angkut. Tak semua ojek bisa menjalani profesi ini. Skill yang tinggi serta mampu membaca kondisi jalan saja yang sanggup mengangkutnya. Kang Hasan udah berapa lama jadi ojek pengepul gini? Sekitar 5 tahun ya. Sekitar 5 tahun. Iya. Belum lagi kalau lagi nganter kayak gini kan muatannya ini hampir setengah kintal, Kang. Pernah jatuh nggak? Ya memang pekerjaan Kang Hasan sangat beresiko dikarenakan memang kondisi jalanannya rusak parah. Lelah sudah pasti. 11 km medan berat seperti ini benar-benar menguras tenaga kami. Ya, akhirnya kami sampai juga di tempat di mana mobil yang akan menjemput durian-durian ini untuk dibawa ke Jakarta. Harga durian di sini dipatok paling mahal sebesar Rp15.000 saja. Tapi harga ini masih cukup bagus bila dibandingkan harga pengepul lokal yang hanya Rp7.000 per buahnya. Dari 4 dusun yang berada di desa Mulangmaya, masih ada 2 dusun yang belum merasakan layanan listrik negara. Salah satunya adalah Dusun Umbul Pitu. Warga pun harus berjuang sendiri untuk mendapatkan energi listrik. Salah satunya Pak Bahra. Sekarang saya sedang bersama Pak Bahra dan bapak-bapak lainnya akan menuju ke lokasi turbin yang berada di bawah untuk memperbaiki kondisi turbin yang sedang rusak. Kami harus melewati jalan tanah merah yang licin untuk menjangkau lokasi turbin listrik milik Pak Bahra. Ya, akhirnya kami telah sampai di lokasi turbin yang digunakan oleh warga di sini untuk penerangan sehari-hari. ...26 tahun yang lalu, pemukiman warga total gelap gulita. Akhirnya, warga kembali harus berjuang sendiri membangun instalasi pembangkit listrik tenaga surya dan air sederhana. Itu pun hanya sebatas untuk menyalakan lampu rumah saja. Ya, bisa dilihat kenapa diganti penbal yang baru dikarenakan penbal yang lama ini sudah rusak, terlihat sudah pecah-pecah. Jadi sekarang kami akan mengganti dengan penbal yang baru. Mari, Pak. Biaya pembuatan pembangkit listrik tenaga air ini berkisar Rp15 juta. Harga yang sangat mahal bagi warga Dusun Umbul Pitu yang hanya berpenghasilan Rp900.000 saja per bulan. Warga di sini sama sekali belum mendapat listrik dari negara sehingga mereka harus mengumpulkan uang sendiri untuk membangun tenaga listrik berbasis kincir air ini, dan mereka harus mengumpulkan uang selama 8 tahun baru bisa membangun turbin ini. Tak cukup pembuatan saja, biaya perawatan dan penggantian spare part seringkali memberatkan Pak Bahra dan warga. Minimal Rp500.000 harus dikeluarkan untuk biaya kerusakan. Ini udah berapa lama sih, Pak, nggak dapat listrik dari negara? Ini dari pertama kita orang buka di sini belum pernah ada listrik. Dari sejak tahun 1997. Ceritanya bagaimana, Pak, untuk mendapatkan satu alat turbin air ini, itu gimana, Pak? Nah, jadi itu kita orang saking maunya adanya penerangan, jadi kita orang itu sebagai masyarakat yang ini kita orang berkelompok membuat turbin ini dengan cara iuran atau sokongan. Satu turbin ini bisa mengaliri listrik untuk berapa rumah sih, Pak? Nah, di sini ini untuk yang ini turbin ini bisa ngalirin listrik itu kita 5 rumah.
Yang untuk yang ini satu turbin itu 5 rumah yang bisa diterangi. Perasaannya bagaimana sih Pak? Dan kesulitan apa aja yang selama ini Bapak rasain gitu? Ya, perasaan kami yang berada di pelosok ini, yang desa terpencil ini, merasa kami ini belum merdeka, Mbak. Yang namanya 78 tahun katanya merdeka, kami ini yang berada di desa terpencil ini belum merdeka. Dalam arti kami ini sampai sekarang tidak merasakan yang namanya penerangan dari PLN. Dan harapan kami yang berada di dusun ini untuk dialihkan PLN supaya anak kami bisa belajar sebagaimana anak yang lain. Warga hanya bisa berharap pemerintah mengalirkan listrik selama 24 jam agar membantu mereka dalam melakukan aktivitas di rumah khususnya dan penerangan jalan.